Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sebuah kapal penumpang terbakar saat hendak berlabuh di pelabuhan Punggur, Batam. Ya, kebakaran yang diduga berasal dari ruang kamar ABK yang membuat panik ratusan penumpang. Nampaklah. Itu sama kelab sama. Bakar itu. Kapal Roro Mulia Nusantara terbakar saat hendak bersandar di pelabuhan ASDP Punggur Batam, Kepulauan Riau. Dari bahan bakar kayaknya tuh. Saat terbakar, kapal penerbangan dari Batam ke Tanjung Uban ini membawa 122 penumpang dan 28 ABK dalam kapal, 47 kendaraan roda 4 dan roda 2. Petugas berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Dugaan sementara api berasal dari kamar ABK bagian bawah. Api berhasil dipadamkan setelah 5 mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tadi ada 5 damkar dan proses pemadaman berhasil dipadamkan. Adapun sementara setelah didapati kebakaran terjadi awal pada kamar ABK bagian bawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran kapal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi di Laut Makassar. Akibatnya 6 nelayan terombang-ambing berjam-jam di tengah laut. Nah, kalau sudah sampai, naik 115. Petugas gabungan mengevakuasi 6 nelayan usai kapal mancing yang mereka tumpangi terbalik, dihantam gelombang tinggi di Tanggul Newport, Laut Makassar. Kejadian berawal saat 6 nelayan awalnya ingin menangkap ikan di seputaran Laut Makassar. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal kepa-kepa yang mereka naiki terbalik dihantam gelombang. Tujuan mereka akan memancing di sekitar Tanggul Newport. Namun karena belum sampai di spot pancing mereka, kemudian kondisi cuaca lagi moderat tidak menentu, sehingga mungkin air gelombang laut pasang tinggi dan juga kondisi perahu yang digunakan itu agak kecil sehingga dihantam arus gelombang terbalik sebelum menuju spot pancing mereka. Usai dievakuasi, para korban dibawa ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kendaraan tergelincir dan terjatuh akibat tumpahan solar di Bandar Lampung. Diduga solar tumpah dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Waspada lagi nih mobil ya. Puluhan kendaraan tergelincir dan terjatuh akibat tumpahan solar di kawasan Jalan Imba Kesumaratu, Bandar Lampung, Rabu petang. Sejumlah pengendara sepeda motor tak mampu mengendalikan kendaraan dan terjatuh akibat jalanan yang licin. Seorang pengendara wanita bahkan jatuh pingsan usai terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Warga mengevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak diketahui pasti asal tumpahan solar ini, namun diduga berasal dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Motor maupun mobil tadi yang mengesot sedikit akibat masih adanya tumpahan solar. Kemudian upaya kita sementara memberi tanda dan memasang traffic light bersama Pak Babin, memasang traffic light untuk mengarahkan pengemudi kendaraan R2 maupun R4 agar sulit ke tengah. Agar kendaraan tidak tergelincir, petugas membersihkan tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan mobil pemadam kebakaran. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah truk bermuatan ayam beku terguling di ruas tol Jagorawi Rabu siang. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk terluka di bagian leher. Mobil box bermuatan ayam beku ini terguling dan sempat melintang di ruas tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibatnya, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk lain. Truk kemudian oleng ke sebelah kiri hingga akhirnya terguling dan melintang di ruas tol Jagorawi. Kesenggol mobil box lagi dari belakang. Oh, lalu? Jadi dia kaget kayak gitu. Jadi oleng aja itu kebalik. Oh, jadi truk ini sempat ditabrak dari belakang gitu? Iya. Oh. Mobil box juga. Sama mobil box juga. Ya. Terus terbalik. Iya. Ada korban luka nggak? Ya luka sih, korban luka luar nggak ada, cuman dia kayaknya korban luka dalam, patah kata leher. Oh. Mobil box ini akhirnya dievakuasi oleh petugas, sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu sopir minibus terjepit badan mobil. Sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Jalan Raya Jurusan Pacitan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu supir minibus terjepit badan mobil. Warga beramai-ramai mengevakuasi supir minibus. Dengan menggunakan tali, warga menarik badan minibus yang ringsek untuk mengeluarkan sang supir. Setelah berjibaku selama 1 jam, supir minibus akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kendaraan. Supir beridentitas Johan Wahyu yang mengalami patah kaki ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan ini berawal dari minibus yang dikendarai Johan melaju dengan kecepatan tinggi mendadak oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, muncul sebuah mobil box yang dikemudikan Andik Saputra. Sopir mobil box berupaya menghindar, namun gagal dan tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan ini, mobil box terguling dan melintang di jalan. Sementara mobil yang dikendarai Johan ringsek. Mobilnya box dari utara. Terus? Ya itu, akhirnya kiranya itu ngantuk mungkin yang dari selatan itu. Akhirnya memakan, katanya orang yang tahu kan makan jalan itu. Katanya supirnya yang box ini, makan jalan yang dari utara itu. Kurang tahu juga. Sama harus ngurusi sendiri? Saya urus sendiri. Oh, sama kecepet tadi? Sama gitu? Sama sama siapa? Sama 2 orang. 2 orang. Bawa apa? Bawa paket. Oh, paketan. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Ngawi mau ke Pacitan. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga akibat supir minibus mengantuk dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, tidak kunjung diberangkatkan puluhan calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten ribut dengan petugas. Ya, mereka kesal karena menunggu hingga 5 jam untuk bisa naik ke kapal. Beginilah suasana keributan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Warga protes kepada petugas yang tidak segera membuka barier pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi nampak memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Bahkan untuk bisa naik kapal, para pengguna jasa tujuan Pulau Sumatera ini harus mengantri hingga 5 jam. Ya agak kecewa ya kalau ekspres lagi seperti ini. Iya, sebelumnya yang saya tahu kan yang nggak ada pengantrian karena kan tiketnya kan udah jelas gitu 145. Sekarang udah jam 3.45. Ya agak gontok juga bagi saya gitu kan. Sementara itu, salah seorang calon penumpang mengaku saat akan membeli tiket ekonomi di aplikasi, tiket telah habis terjual. Padahal kondisi dermaga reguler atau ekonomi tidak ada antrian.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni Taman Safari Bogor, Pos Lantas Ledeng, Kota Badung, Jawa Barat, Malioboro, Yogyakarta, dan juga Kuta Square, Bali. Ya pemirsa, gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Dapat dilihat untuk suasana terkini terpantau cenderung lengang begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya di sisi kanan Anda di kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat pun sama, masih terpantau lengang. Kemudian di sisi kiri layar televisi Anda ini merupakan di kawasan Malioboro, Yogyakarta pun masih terpantau lengang. Sama halnya dengan di Kuta Square, Bali masih terpantau lengang pada pagi hari ini. Ya, masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian asap mencapai 2.000 meter. Beruntung puluhan pendaki yang berasal dari sejumlah daerah berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat, namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Iya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya apa? Atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi terhadap kepada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan? Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, banjir bandang terjang sungai di Desa Kendit, Situbondo, Jawa Timur. Sementara di Jember, pemirsa, warga panik akibat munculnya air yang deras dari saluran air akibat meluap. Banjir bandang terekam amatir saat menerjang sungai di kawasan Desa Kendit, Kabupaten Situbondo. Bahkan akibat banjir bandang, 86 rumah dan fasilitas umum terendam air. Banjir bandang akibat wilayah ini diguyur hujan deras sejak Selasa sore. Luapan air sungai juga menggenangi jalan Desa Kendit menuju ke Desa Tambak Ukir hingga setinggi sekitar 1 meter. Selain itu, banjir bandang yang bercampur lumpur juga membawa sampah dan potongan kayu-kayu kecil hingga berserakan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Jember, warga resah dengan video saluran air yang tak mampu menampung tingginya debit air hingga meluber ke jalan di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempur Rejo. Akibatnya pengendara roda 2 atau 4 harus ekstra hati-hati saat melintas. Melubernya air ke jalanan dan halaman rumah warga ini membuat warga dilanda kekhawatiran jika air terus membesar. Diduga fenomena ini terjadi akibat hujan deras melanda kawasan pegunungan di Kecamatan Tempur Rejo. Dari Situbondo dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Akibat guyur hujan lebat selama hampir 6 jam, banjir melanda sejumlah kawasan di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan genangan banjir hingga setinggi lutut orang dewasa menyebabkan motor mogok dan membuat hajatan warga batal. Banjir melanda kawasan Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur hingga sedalam 70 cm. Bahkan akibat banjir, banyak motor yang mogok akibat mesin kemasukan air. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam permukiman warga. Daerah yang tergenang banjir diantaranya Kendang Sari, Tenggilis, Rungkut, Tambak Sari, dan Wiyung. Warga berharap pemerintah bisa menanggulangi permasalahan banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas. Motornya mogok di mana, Bu? Wawancarai. Impres. Seberapa, Bu, tinggi airnya? Berapa meter kira-kira? Selutut. 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 Masuk mogok. Iya. Oh. Beratan juga segini tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai sini baru mogok. Masuk gang ini. Banjir juga melanda kawasan Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo. Akibat banjir, warga yang tengah menggelar hajatan terpaksa melakukan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir kali ini merupakan terbesar dibanding tahun sebelumnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Bojonegoro, Jawa Timur tewas akibat terseret banjir bandang di sungai. Jasad keduanya ditemukan di Waduk Pacal yang merupakan hilir sungai. Pemirsa, jasad Sukarbin 45 tahun dan istrinya Dinik 43 tahun warga desa Jari, Kecamatan Gondang ditemukan sejauh 20 km dari titik hilangnya korban. Jasad Dinik ditemukan terlebih dahulu pada Selasa siang. Baru kemudian disusul suaminya yang ditemukan pada Rabu pagi. Pasutri ini diduga terseret banjir bandang pada hari Minggu lalu usai keduanya menggarap sawah. Di saat itu, hujan lebat sedang mengguyur kawasan hutan dan perbukitan yang berada di wilayah Bojonegoro bagian selatan. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kepada warga masyarakat sekitar apabila di ladang sudah cuaca mendung karena cuaca saat ini ekstrim agar segera kembali ke rumah. Pemirsa, petugas terus melakukan pencarian seorang balita laki-laki yang tercebur dan hanyut terseret arus deras di selokan di sekitar rumahnya di Surabaya. Pencarian difokuskan di Kali Makmur yang berjarak 2 km dari lokasi korban tercebur. Tim Basarnas dan BPBD Surabaya kembali melanjutkan pencarian Rizky, seorang balita berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras pada selokan di sekitar rumahnya di kawasan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Tim Basarnas bersama BPBD Surabaya melakukan fokus pencarian di Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari tempat terceburnya Rizky. Beberapa perahu karet dengan dibantu warga menyisir Kali Makmur untuk melakukan pencarian. Tim Basarnas pun sempat mengalami kesulitan karena banyaknya tanaman eceng gondok yang memenuhi hampir seluruh badan sungai. Selain warga sekitar, juga terlihat orang tua Rizky yang juga ikut melakukan pencarian. Sebelumnya, seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Hingga saat ini, balita Rizky belum ditemukan. Tim SAR gabungan pun terus melakukan upaya pencarian korban dengan menyisir sungai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.